Motivasi Warren Buffett untuk menginspirasi kesuksesan hidup Anda. Berikut adalah kata-kata bijak. Peraturan nomor 1, jangan pernah kehilangan uang. Peraturan nomor 2, jangan lupa aturan nomor 1. Jangan lakukan apa yang orang lain katakan, dengarkanlah mereka, namun lakukan apa yang menurut Anda baik. Jangan memaksakan diri untuk memiliki barang-barang bermerek, pakailah apa yang sekiranya nyaman bagi Anda. Jangan memboroskan uang Anda untuk hal-hal yang tidak diperlukan, gunakanlah uang untuk membantu mereka yang kekurangan. Diperlukan waktu 20 tahun untuk membangun reputasi dan 5 menit untuk melenyapkannya. Jika memikirkan hal ini, Anda akan melakukan segala sesuatunya secara berbeda. Lebih mudah menjauhkan diri dari masalah daripada mengeluarkan diri dari masalah. Lebih baik bergaul dengan orang-orang yang lebih baik dari kita. Pilihlah teman dan rekan yang perilakunya lebih baik dari perilaku kita, dan kita pun akan terpengaruh karenanya. Risiko datang dari ketidaktahuan atas apa yang Anda kerjakan. Bukankah hebat jika kita dapat membeli cinta dengan harga $1 juta? Tetapi satu-satunya cara untuk dicintai adalah menjadi orang yang pantas dicintai. Anda selalu mendapatkan lebih daripada yang Anda berikan. Jika tidak memberikan apa-apa, tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak seorang pun yang saya kenal yang dicintai orang-orang lain yang tidak merasa berhasil, dan saya tidak dapat membayangkan orang-orang yang tidak dicintai dapat merasa sangat berhasil. Ketika mencari orang yang akan dipekerjakan, Anda mencari 3 kualitas: integritas, kecerdasan, dan energi. Tetapi yang terpenting adalah integritas, karena jika mereka tidak memilikinya, 2 kualitas lainnya, kecerdasan dan energi akan membunuh Anda. Seseorang dapat berteduh hari ini karena ada seseorang yang menanam pohon lama sebelumnya. Menikah karena uang mungkin gagasan buruk dalam situasi apapun, tetapi benar-benar bodoh jika Anda sudah kaya. Memerlukan masa 20 tahun untuk membangun reputasi, tetapi hanya memerlukan 5 menit untuk menghancurkannya. Jika Anda sadar akan hal itu, Anda dapat melakukan segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Bayangkan Anda memiliki sebuah mobil dan itu satu-satunya mobil yang Anda miliki seumur hidup Anda. Tentu saja, Anda akan merawatnya dengan baik, mengganti oli lebih sering daripada yang diperlukan, mengendarai secara hati-hati, DSB. Sekarang, pikirkan Anda hanya memiliki 1 otak dan 1 tubuh. Persiapkanlah diri Anda untuk hidup dengan baik, rawat diri Anda. Anda dapat meningkatkan pikiran Anda dalam jangka panjang. Aset utama seseorang adalah dirinya sendiri, sehingga pertahankan dan tingkatkan diri Anda sendiri. Kawan saya menghabiskan waktu 20 tahun untuk mencari wanita yang sempurna. Sayangnya, ketika dia menemukannya, ternyata wanita itu mencari pria yang sempurna. Di antara para miliarder yang saya kenal, uang hanya menghadirkan sifat-sifat mereka yang sebenarnya. Jika mereka adalah orang yang brengsek sebelum mereka mempunyai uang, mereka semata-mata hanya menjadi orang yang brengsek dengan $1 miliar. Saat Anda sudah mencapai usia setua saya, Anda akan menilai kesuksesan Anda dalam hidup dari berapa banyak orang yang menyayangi Anda. Itulah penguji utama seberapa kualitasnya hidup Anda. Wall Street adalah satu-satunya tempat yang orang naiki dalam Rolls Royce untuk mendapatkan saran dari mereka yang naik kereta bawah tanah. Ketika triliunan dolar dikelola oleh orang-orang Wall Street yang memungut bayaran tinggi, biasanya para manajerlah yang meraup untung besar, bukan klien. Sukses dalam berinvestasi tidak berhubungan dengan IQ. Yang Anda butuhkan adalah temperamen untuk mengendalikan dorongan yang membuat orang lain kesulitan dalam berinvestasi. Anda tidak perlu menjadi ilmuwan yang roket. Berinvestasi bukanlah permainan di mana seseorang dengan 160 IQ mengalahkan orang lain dengan 130 IQ. Kehilangan uang untuk perusahaan, dan saya akan mengerti. Kehilangan sedikit reputasi untuk perusahaan, dan saya akan menjadi kejam. Saya tidak pernah berusaha menghasilkan uang di pasar saham. Saya membeli dengan asumsi bahwa mereka dapat menutup pasar pada hari berikutnya dan tidak membukanya kembali selama 5 tahun. Jangan menganggap hasil tahunan terlalu serius. Sebaliknya, fokuslah pada rata-rata 4 atau 5 tahun. Beli saham layaknya Anda akan membeli rumah.
memahami dan menyukainya sehingga Anda akan puas memilikinya. Ketika kami memiliki bagian dari bisnis yang luar biasa dengan manajemen yang luar biasa, periode holding favorit kami adalah selamanya. Jika Anda tidak mau memiliki saham selama 10 tahun, jangan pernah berpikir untuk memiliki saham itu selama 10 menit. Kita tidak pernah dan tidak akan memiliki opini tentang di mana posisi bursa saham, suku bunga, atau kegiatan bisnis dalam waktu 1 tahun dari sekarang. Kami percaya bahwa menyamakan investor dengan institusi yang melakukan jual beli saham secara aktif sama dengan menyebut orang yang berulang kali terlibat dalam kencan semalam sebagai orang yang romantis. Sejauh menyangkut saya, bursa saham itu tidak ada. Bursa hanya ada di sana sebagai rujukan untuk melihat apakah ada orang yang menawarkan untuk melakukan sesuatu yang bodoh. Saya akan menjadi pengemis bodoh di jalanan jika bursa efisien. Jika yang diperlukan dalam permainan ini hanyalah pemahaman tentang sejarah masa lalu, orang-orang yang paling kaya adalah para pustakawan. Seberapa besarnya talenta dan usaha yang dikeluarkan, beberapa hal tetap memerlukan waktu. Anda tidak dapat memproduksi satu bayi dalam 1 bulan dengan membuat 9 wanita hamil. Ketidakpastian biasanya merupakan sahabat bagi pembeli dengan nilai jangka panjang. Peluang investasi yang luar biasa muncul ketika perusahaan-perusahaan yang sangat baik dikelilingi oleh situasi luar biasa yang menyebabkan harga sahamnya dinilai secara keliru. Pandanglah fluktuasi bursa saham sebagai sahabat Anda, bukan sebagai musuh. Ambil keuntungan dari kebodohan, bukan malah ikut serta di dalamnya. Yang kita pelajari dari sejarah adalah orang-orang tidak belajar dari sejarah. Sisi terbaik untuk diikuti ketika terjadi perang permintaan adalah sisi yang kalah. Di awalnya, harga didorong oleh faktor-faktor fundamental, dan di titik tertentu, spekulasi menentukan harga. Ini sama dengan cerita kuno, apa yang dilakukan oleh orang bijak di awal, diakhiri orang bodoh. Sesuatu yang naik tidak selalu harus turun. Bukan ekonomi yang merugikan para investor, melainkan para investor itu sendiri. Dalam dunia bisnis, cermin untuk melihat ke belakang selalu lebih jernih daripada cermin depan. Jika tidak melakukan kesalahan, Anda tidak bisa membuat keputusan. Kami tidak pernah melihat ke belakang. Kami hanya membayangkan ada begitu banyak yang dapat diharapkan di depan, sehingga tidak ada alasan memikirkan apa yang seharusnya kami lakukan di masa lalu. Itu tidak akan menghasilkan perbedaan apapun. Anda hanya dapat menjalani kehidupan ini terus maju. Kebanyakan orang tertarik pada saham yang juga diminati orang lain. Saat untuk tertarik adalah ketika tidak ada orang yang tertarik. Anda tidak dapat membeli saham yang populer, lalu menjadi kaya. Saya membeli saham ketika tikus-tikus menuju arah yang berlawanan. Jika pada pertama kalinya berhasil, berhentilah mencoba-coba. Hal terpenting yang harus dilakukan ketika Anda menemukan diri Anda sendiri berada di dalam lubang adalah berhenti menggali. Kami semata-mata berusaha takut ketika orang lain tamak, dan tamak hanya ketika orang lain takut. Dari 7 dosa maut, iri hati adalah yang paling menggelikan, karena jika memilikinya, Anda tidak akan merasa lebih baik. Anda merasa lebih buruk. Saya memiliki saat-saat menyenangkan dengan nafsu makan yang berlebihan. Kita tidak akan membahas sampai hawa nafsu. Sebuah saham tidak mengetahui bahwa Anda memilikinya. Semakin pintar wartawannya, semakin pintar masyarakatnya. Pasar saham adalah tempat transfer uang dari yang tidak sabaran kepada orang yang sabar.